Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen, dan guru uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jezen Zainal Mutakin, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dan sebagai guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Babakan dengan nomor induk mahasiswa 2530112191. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan membuat video UKIN dalam jabatan PPG tahun 2025 dengan judul Memahami Hakikat dan Wujud dengan Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video UKIN ini saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana keadaan kalian siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Sekali lagi, bagaimana kabar kalian siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian sehat, anak-anakku sekalian sehat, dan Bapak juga alhamdulillah sehat walafiat. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Kalau sudah sehat semangat, berarti kalian sudah siapkah untuk memasuki konsentrasi pembelajaran materi siang hari ini? Siap? Siap. Alhamdulillah siap. Kalau gitu silahkan Bapak untuk mengawali pelajaran materi hari ini. Diawali alangkah baiknya dengan membacakan doa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wabil wa bi Muhammadin nabiyyaw Rabbi zidni warzuqni ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semoga pembacaan doa tadi bisa memperlancar pengawalan pembukaan materi pada siang hari ini. Nanti kita setelah berdoa, Bapak akan mengabsen dulu siswa-siswi di kelas ini. Apakah ada yang alfa ataukah yang sakit ataupun yang hadir di sini. Bapak absen dulu. Afifah, Agung, Ahmad Agil, Aiman,
Aja, Ajijah, oh ya, Ahmad Daniel, Aura Aprilia, Ciba, Dea, sakit, oh sakit, sakit apa? Oh demam, oke. Fahra, Putri, Galuh, Hilwatul Amani, Intan, Clarissa, Latifah, Lazuardi, Magaila, Mailani, Mia Latifah, oh sakit lagi. Muhammad Zidan, Muhammad Faiz, suspend. Nazwa, Pipit, Queen, Rahma, Riko, Risma, Rizkia, Siti, Sofia, Tiara, Wica, dan Wulan. Alhamdulillah ya 99% semuanya hadir di kelas ini. Oke, baiklah. Kita masuk ke materi apa? Materi yang membahas judulnya itu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman, cabang-cabang iman. Nah, tujuan kita hari ini pelajarannya adalah apa? Satu, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan. Satu, kemudian mempresentasikan. Yang ketiga, menganalisis. Jadi tiga ini tujuan kita belajar di materi bab pada siang hari ini. Oke, sebelumnya ya minggu kemarin kita sudah bahas tentang bab meraih kesuksesan dalam ya berlomba-lomba kebaikan dan juga etos kerja. Minggu kemarin ya. Masih lupa atau masih terngiang-ngiang? Hah? Oh lupa ya. Nanti dulu ya. Kalau gitu Bapak akan cek kembali. Ya, cek kembali. Coba yang bisa jawab. Nanti dulu. Yang pertama, apa arti dari etos kerja? Ayo, silakan jawab. Islam adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan disiplin untuk kemaslahatan umat. Oke, terima kasih. Aplausnya mana? Ya. Berarti masih ya bisa, hafalannya masih melekat. Oke, lanjut. Yang kedua, coba lagi. Apa ataupun mana dalil ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan? Siapa? Oke, silakan. Yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Oke, kasih aplaus. Itu jawabannya ya. Berarti kelas ini luar biasa, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan materi yang kemarin. Ya, kita sekarang fokus pada pembelajaran materi hari ini ya, bab 2. Oleh karena itu, Bapak akan sedikit ngasih. Nah, ini ada gambar ya. Yang pertama gambar apa? Sholat berjamaah. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, ini ya. Ada 3 tentang berkaitan materi ini ya, tentang iman, cabang-cabang iman. Iman itu banyak cabang-cabangnya. Nah, di sini ada 3 contoh gambar di ya yang sedang ditayangkan. Yang pertama sholat berjamaah, kedua mengucapkan la ilaha illallah, kemudian yang ketiganya menyingkirkan sesuatu.
Ya, yang berbahaya. Itu termasuknya cabang-cabang iman. Nah, kira-kira yang bisa menjawab gambar nomor 1 apa maksudnya? Oh, silakan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya salat berjamaah merupakan bukti keimanan seorang hamba kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Oke, kasih aplausnya. Ya, jadi yang pertama itu iman kepada Allah. Ya. Salat berjamaah kalian sering nggak? Insya Allah. Salat berjamaah itu selama 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Duhur rajin berjamaah. Duhur, asar berjamaah. Maghrib jamaah, isya jamaah. Subuh apalagi ya. Jangan tidur aja subuh. Ya, apalagi ngeces, ya, ngelai. Ya, jangan ya. Jam 4 sudah bangun. Itu tandanya berarti iman kita sedang naik. Makanya ada istilah iman itu seseorang kadang naik, kadang turun. Kalau lagi naik imannya berarti tandanya apa? Orang yang sedang naik imannya tandanya orang yang sedang semangat dalam beribadah. Kalau orang yang turun imannya berarti tandanya lagi malas ya, lagi down. Ya, jadi mau kemana-mana bete, mager ya, malas geraknya. Jadi pengennya di kamar saja sambil buka HP, lihat situs-situs, lihat medsos sebagainya. Saya mah duhur lewat, asar lewat, sampai maghrib isya sampai subuh di kamar aja. Itu tidak beribadah. Itu tandanya apa? Tandanya imannya lagi lemah. Ya, oke. Oleh karena itu, ayo. Jadi cabang-cabang iman di sini ada banyak. Ada 77 cabang iman. Paling tinggi, ya, paling tinggi itu cabang iman itu apa? Mengucapkan jadi paling tinggi tingkatannya dari 77 itu paling tinggi itu ngucapin la ilaha illallah, syahadat. Makanya ada orang non muslim mau masuk Islam cukup ya, simple, kuncinya pakai ngucap syahadat ya. Barangkali ada teman kalian yang non muslim mau masuk Islam, syaratnya cuma ngucapin asyhadu la ilaha illallah. Udah, ketika login pakai la ilaha illallah, langsung dia jadi saudara kita muslim. Kita ambil jadi saudara se-Islam se-Muslim. Itu orang yang paling bahagia karena iman yang paling tinggi dari kita syahadat. Nah, itu yang pertama ya. Terus gimana iman yang paling rendah? Ya, paling rendah itu iman yang paling rendah adalah ya, menyingkir. Nah, ini paling rendah nih. Jadi kalian lihat di situ tuh ada sampah berserakan di bawah, diambil ke tong sampahin. Itu kalian tahu ternyata itu tuh juga termasuk iman. Cuman iman yang paling kecil, yang paling simpel. Di jalan raya ada paku, kita naik motor, berhenti dulu, diambil, singkirkan. Ada batu, ada kayu. Itu tuh padahal secara Islam iman yang paling rendah, paling bagus juga. Nah, apakah kalian pernah gitu? Ya itu. Jadi kalau di sini nanti di kelas, seumpamanya ada sampah, ada apa, takut keseleo, apa takut ya terpeleset, ya buang apa namanya bekas pisang ya. Jangan sembarangan aja, nantinya kepeleset bahaya. Nanti kalau diambil kesampaian itu sudah beriman kepada Allah. Ya, paling rendah. Oke, itu yang bisa dipaparkan dalam bentuk gambar tentang materi pada siang hari ini. Kita masuk ke video renungan.
Oke, untuk hari ini kita langsung memasuki materi inti pembahasan dengan judul yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman, cabang-cabang iman. Ya. Biar kita refresh, ya. Ayo kita mengikuti Bapak. Ya, kayak gini, tangannya ke depan semua. Ya. Tangannya, ya. Kemudian ke sini. Ya. Kemudian ke telinga, kemudian ke kepala. Ya. Ini namanya apa? Pundak. Ini kepala. Oke, siap ya. Ngikuti aba-aba Bapak. Kalau aba-aba Bapak bilang telinga, berarti langsung ke sini. Kalau pundak. Ya, kalau kepala. Silakan 1, 2, 3. Pundak, kepala, telinga, kepala, pundak. Oke, siap. Nanti kita fokus lagi, satu lagi. 1, 2, 3. Kepala, pundak, telinga, kepala, pundak, telinga, pundak, kepala, telinga. Oke, terima kasih. Ya. Kita sudah tahu mungkin ya di kelas yang kemarin juga atau materi yang kemarin yang namanya iman. Iman itu adalah meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, mengaplikasikan dengan perbuatannya dari apa-apa yang Rasulullah Nabi Muhammad bawa. Itu disebutnya iman. Jadi ketika kita sholat berjamaah juga, itu salah satu sudah mencakup makna iman. Sudah meyakini, mengucapkan, kemudian ya pekerjaan dilakukan. Itu salah satunya. Jadi iman itu merupakan sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada hadisnya ya, ada hadis juga ada Al-Qur'an. Yang terpenting ya kalau dalam agama Islam itu yang akan ditanyakan adalah mana dalil. Ya, kalau dalil berarti berbicara tentang Al-Qur'an sama hadis. Ya, pasti. Ya, caranya gimana? Tinggal searching aja Al-Qur'an yang menjelaskan tentang iman, kemudian hadisnya yang menjelaskan tentang iman. Bagaimana itu semua ada di Al-Qur'an dan di hadis. Ya, termasuk salah satunya itu ada hadis yang mengatakan iman itu ada 77. Ya, jadi iman itu ada 77 cabang. Ya, cabang 7 ini yang paling tinggi tadi apa? Mengucapkan la ilaha illallah, syahadat. Yang paling bawah ya, sesuatu yang berbahaya, itu paling rendah. Jadi ada tingkatan-tingkatannya dalam kita beriman kepada Allah dan lainnya. Nah, tentunya ketika sudah masuk dalam makna definisi iman, ada pondasi-pondasi iman. Pondasi itu kalau bangunan nggak ada pondasi gimana? Rubuh ya, pasti roboh. Kalau nggak ada pondasi, cakar ayam, bangunan bakal roboh. Seseorang kalau tidak punya pondasi iman, maka akan runtuh. Jadi runtuh dan akan berbuat apa saja. Makanya iman itu ibaratnya kalau di mobil, di kendaraan, atau di motor dan sebagainya itu rem. Jadi remnya ya yang pakem. Ya, jadi yang memang benar-benar rem bagus. Ketika kita melakukan apapun ada remnya, insya Allah ya bisa dihindari atau dihentikan dengan secara
Baik. Nah, jadi satu, pondasi iman itu jumlahnya, rukun iman itu jumlahnya ada 6. Ya, rukun iman itu ada yang pertama iman kepada, yang kedua iman kepada malaikatnya, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, ya, hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Ya, ini namanya ruang lingkup terkait pondasi iman. Nah, makanya di dalam materi ini kita untuk mengetahui hakikat iman, hakikat tauhid. Ya, tauhid kita itu jangan sampai ketika sudah berpikirannya duniawi, maka nanti iman kita akan hilang. Ya, bahasanya bahasa sekarang mah hedonisme. Jadi hidupnya itu hanya untuk fokus duniawi saja, akhiratnya tidak. Ini zaman akhir, zaman sekarang. Jadi masyarakat, umat, ya fokusnya pada dunia. Jadi sudah tenggelam dari kegemerlapan duniawi. Tapi untuk akhiratnya tidak ada, ya sudah minim. Mau ke musola, ke masjid, ikut hadir majelis taklim, kemudian ikut sholawatan, itu sudah tidak ada. Apalagi generasi Gen Z, ya. Gen Z ini kan lumayan tantangannya ke depan, gimana caranya era digitalisasi, ya. Nanti yang sekarang itu kan HP gadget sudah layar sentuh. Mungkin 10 tahun ke depan kalian sudah punya anak, itu nanti anak-anak kalian dihadapi tantangannya gadgetnya itu apa? Nggak sentuh lagi, sudah pakai kedipan mata. Nah, jadi dikedip aja, nanti sudah bisa. Ya, sekarang masih pakai layar sentuh. Nah, ini tantangan dengan kita sebagai umat Islam. Iman kita bagaimana menghadapi tantangan digital. Makanya harus seimbang, ya. Seimbang itu maksudnya kita tetap beribadah, tetap, dan untuk meninggalkan gadget juga harus kita, ya, disortir dan diminimalisir, ya. Jadi hal-hal positif kita ambil, hal negatif kita buang. Oke, jadi itu salah satu gambaran terkait tentang materi pada siang hari ini. Bapak sekarang akan memberikan kelompok, ya, kelompok dulu, ya. Silakan dibuat kelompok. Mejanya 3 saja, tinggal dibuatkan masing-masing, dibuat kelompok. Nanti Bapak ngasih lembaran pemecahan masalah. Oke, sudah siap? Siap belum? Siap, ya? Nah, semangat. Oke. Untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 1 silakan dipahami dulu, pelajari dulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 dipahami dulu. Oke, baiklah, kita memasuki pada tahap presentasi kelompok masing-masing. Jadi sudah diskusi kalian, kemudian sudah memahami, kemudian menemukan jawabannya. Kita tinggal maju perwakilan untuk ke depan per kelompok, dan Bapak akan, ya, memanggil nama mewakili dari kelompok masing-masing. Oke, Bapak panggil. Yang pertama adalah kelompok 4. Silakan maju mewakili dan mempresentasikan.
beberapa pendapat iman itu memiliki cabang. Ya, cabangnya ada berapa? 77. Dari 77 ya secara masyhur pendapat ini, jadi yang pertama iman yang paling utama itu apa? Mengucapkan syahadat la ilaha illallah, asyhadu al ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu namanya syahadat. Terus yang paling bawah, paling rendah itu iman apa? Nah, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya, singkirkan, diambil ke tempat yang aman. Itu termasuk iman. Jadi silahkan, barangkali dari sini, dari 4 kelompok ini, barangkali ada yang mau bertanya lagi, silahkan dibuka satu session pertanyaan aja dari semua kelompok ini. Silakan, ada pertanyaan nggak terkait tentang memahami hakikat dan ketauhidan ini, cabang-cabang iman? Adakah yang mau bertanya? Silakan, cukup ya? Ya, alhamdulillah. Jadi apapun yang sudah kita bahas, pahami tentang materi pada siang hari ini, semoga semuanya bisa semangat ya beribadah untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Awas ya, kalian harus mempraktekkan. Jadi ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Jadi itu terkait tentang ya pembahasan materi pada siang hari ini. Nanti di sini silakan lihat ada berapa soal? 10 ya, 10 spin soal. Nanti silakan yang mau jawab acungkan tangan aja. Ya, ini mah siapa aja yang bisa tinggal jawab. Ya, ini jadi supaya bisa kembali lagi pemahaman kita ya dari materi siang hari ini. Silakan. Kita refleksi. Ya. Refleksi itu berarti kita ya dari awal sampai akhir ya pembelajaran materi pada siang hari ini kira-kira ada gambaran yang pertama anak kecil sedang apa? Sedang menangis atau sedang sedih. Ya. Yang kedua kira-kira mananya apa? Semangat ya. Sedang semangat. Yang ketiga ya, bahagia. Ini mirip siapa? Mirip siapa nih? Mirip siapa? Oke, jadi dari kesimpulan juga kita menghasilkan sebuah refleksi yang luar biasa. Kira-kira pembelajaran pada siang hari ini nomor berapa? 3. Nomor 2.
Dua. Ya, yang penting ada nomor 2 berarti semangat. Nomor 3 bahagia. Ya, bahagia luar biasa. Mudah-mudahan kebahagiaan dan kesemangatan kita tidak hanya sampai di sini, tapi ya di luar sana tetap semangat dan bahagia untuk mencari ilmu dan mempertahankan keimanan kita. Ya. Oke, demikianlah yang dapat sampaikan dari Bapak terkait materi pada siang hari ini. Semoga dari awal sampai akhir bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak serahkan sebagai penutup ataupun doa. Bapak persilakan kepada ketua kelasnya dipimpin. Sudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ditutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.